Nah, ini dia salah satu sumber sejarah adalah ada yang disebut dengan artefak, ada yang disebut dengan satu. Yang kedua adalah fosil, dan yang ketiga adalah tekstual, yang keempat adalah non tekstual, dan yang kelima adalah visual, dan yang keenam adalah audiovisual, dan yang ketujuh adalah kebendaan, dan yang selanjutnya yang terakhir sebagai sumber-sumber sejarah adalah tradisi lisan. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba mengambil dua jenis sumber sejarah dulu. Yang pertama itu adalah masalah artefak, kemudian nanti kita lanjutkan dengan masalah fosil. Oke, lanjut di layar berikut. Oke, kita lihat, saksikan ada artefak. Ini kita mau tahu dulu artefak itu apa. Jadi artefak itu adalah semacam peninggalan bersejarah, ya. Bisa juga dikatakan benda-benda arkeologi, yang mana benda-benda atau peninggalan sejarah itu yang dijadikan sebagai sumber sejarah atau dijadikan sebagai data untuk menentukan bahwa betul ada suatu kebudayaan atau karya-karya manusia purba, maka benda-benda tersebut itu bisa dibuat oleh manusia, ya, juga bisa dimodifikasi atau diperbaharui. Kemudian benda-benda purbakala itu atau benda-benda arkeologi sebagai peninggalan sejarah juga bisa dipindahkan atau mudah dipindahkan ke tempat yang lain. Nah, itu adalah artefak. Nah, kita lihat beberapa contoh artefak pada zamannya, ya. Nah, kita lihat di sini. Pertama kita mau lihat contoh artefak yang ada pada zaman Paleolitikum. Nah, kita saksikan di layar itu, di layar di atas, ya. Paleolitikum itu adalah sebuah periode awal manusia prasejarah yang menandakan munculnya zaman batu tua. Jadi periode zaman Paleolitikum adalah sebagai suatu periode awal yang menandakan atau menandai adanya zaman batu tua. Jadi ini paleo ini artinya tua, dan ini litikum yang dalam bahasa Yunani adalah litos, itu artinya adalah batu. Jadi zaman batu tua. Nah, coba kita pindah ke gambar batunya. Coba lihat baik-baik dia samping itu. Ini seakan-akan sangat alami, natural kelihatannya. Natural kelihatan, belum ada semacam modifikasi, walaupun sebenarnya kelihatannya ada, tetapi itu ini adalah pecahan-pecahan yang natural. Nah, ini namanya adalah tapak genggam. Kalau misalnya kita mau melihat ini ada di kemungkinan di Museum Jawa Timur, karena ini ditemukan di Ngandong, Jawa Timur. Jadi artefak pada zaman Paleolitik itu berada di atau ditemukan di daerah Ngandong, Jawa Timur.
Ya, kemungkinan juga di sana disimpan di museum Aikal. Kemudian kita mau lihat contoh artefak yang lain di zaman selanjutnya. Nah, memasuki zaman Mesolitikum. Jadi saya jelaskan dulu, Meso ini artinya tengah dan Litikum itu artinya batu. Jadi kalau diartikan berarti zaman batu tengah, zaman batu tengah. Kemudian pada zaman ini manusia prasejarah, atau dalam kata lain itu adalah manusia purba, itu hidupnya tidak berpindah-pindah lagi, tetapi di zaman ini mereka sudah mulai membangun sebuah tempat tinggal, ya. Jadi pemikirannya sudah maju. Nah, kita lihat contoh artefak yang ada pada zaman ini, yaitu kita saksikan di layar ini ada gambar batu. Si batu ini sudah agak modern sedikit, kayak sudah dimodifikasi gitu. Ini namanya batu pipisan, ya. Ini namanya batu pipisan. Jadi ini adalah salah satu contoh artefak dijadikan sebagai sumber sejarah di zaman Mesolitikum. Lanjut kita ke zaman logam. Jadi ini hanya 3 zaman yang saya tampilkan di sini. Masih ada zaman Megalitikum, ya masih banyak ya, Mesozoikum dan sebagainya. Kita saksikan di layar itu ada zaman logam. Nah, bagaimana contoh artefak yang ada pada zaman logam? Ini banyak. Ini ada semacam perhiasan. Ini perhiasan perunggu. Ini terbuat dari logam. Ini ada tali, ini kayak rantai. Jadi manusia purba pada saat itu pemikirannya sudah mulai berkembang, ya, membuat suatu budaya atau karya untuk bisa dijadikan orang-orang atau generasi selanjutnya untuk dijadikan sebagai sebuah bukti bahwa ada hasil kebudayaan yang ditinggalkan oleh manusia. Nah, ini jadi zaman masih di zaman logam ini banyak sekali artefak yang muncul sebagai sumber sejarah. Ada lekara, kemudian ini moko, kemudian ini ada tapak genggam, ada tapak sepatu, ini adalah arca yang dalam peninggalan prasejarah, kemudian ada bejana perunggu, dan ini semua terbuat dari perunggu. Nah, inilah contoh-contoh artefak pada masa logam. Jadi ini hanya sedikit contoh yang ditampilkan, masih banyak contoh-contoh yang lain ketika kita membuka internet. Nah, ketika kita mau mencari di YouTube, banyak video menjelaskan atau menampilkan tentang contoh-contoh artefak sebagai sumber sejarah. Dan selanjutnya kita mau lihat sumber sejarah yang kedua, ya, yaitu adalah fosil, ya. Nah, sekarang kita mau tahu dulu fosil itu apa. Jadi kita lihat di layar samping ini, fosil berasal dari bahasa Latin. Jadi bahasa Latin itu namanya fossilis. Fossilis yang artinya adalah diperoleh dengan menggali. Kemudian kalau kita membuka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka akan kita temukan bahwa fosil itu adalah sisa tulang belulang manusia atau hewan atau sisa-sisa tumbuhan zaman purba, ya, zaman purba yang telah membatu dan tertanam di bawah lapisan tanah berpuluh tahun. Namanya fosil.
Nah, untuk menandakan atau maka para sejarawan atau para peneliti memberikan beberapa tanda, beberapa kriteria atau ciri-ciri agar dikatakan sebagai benda-benda itu atau yang ditemukan itu, tulang-tulangan itu dijadikan atau bisa dikatakan sebagai fosil dan dijadikan sebagai sumber sejarah yang valid. Nah, kita lihat di sini beberapa syarat terjadinya perfosilan antara lain. Jadi ini syarat-syarat terjadinya namanya perfosilan. Pertama, organisme mempunyai tubuh yang keras, tidak lembek. Kalau lembek kan dimakan oleh bakteri-bakteri atau hancur lapuk oleh tanah. Kemudian mengalami sebuah pengawetan, itu sudah jelas. Dan selanjutnya adalah terbebas dari bakteri, jadi dia tidak akan dimakan oleh bakteri apapun kalau memang itu adalah fosil. Kemudian terjadi secara alami, sudah jelas. Dan selanjutnya kita terjadinya ciri-ciri terjadinya perfosilan itu adalah mengandung kadar oksigen yang jumlahnya sedikit, dan selanjutnya umurnya itu lebih dari 10 tahun. Nah, kita mau lihat beberapa contoh fosil sebagai gambaran informasi bahwa fosil itu yang mana ya. Ternyata fosil itu banyak macamnya. Ini ada kalau dari binatang ini semua. Pertama ini kan fosil gajah, dinosaurus atau binatang-binatang. Terus reptil, dinosaurus. Kemudian ini ada tulangan yang sedang disaksikan oleh dua orang ini fosil. Kemudian selanjutnya ini juga ada gambar planet yang fosil. Ini seperti inilah gambar fosil-fosil yang ditemukan oleh para peneliti dan kemudian dikumpul dan dijadikan sebagai data real untuk keabsahan daripada sebuah penelitian mereka. Nah, kita mau lihat kira-kira apa manfaat dari sumber-sumber sejarah itu, baik dari artefak maupun dari fosil itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di layar ini di samping, fosil itu bermanfaat untuk mengetahui sekitar sejarah kehidupan bumi pada saat lampau, pada masa lampau, atau untuk menandai adanya sebuah periode waktu. Karena dalam sejarah itu kan ada untuk menentukan peristiwa itu kapan terjadi, maka dibagi dalam beberapa periode masa. Ini ya. Jadi melalui fosil dan artefak ini kita menentukan umur bumi. Jadi para peneliti itu bisa saja menentukan bahwa kira-kira bumi sekian umurnya karena mereka berdasar pada penemuan-penemuan mereka. Kemudian juga dapat menentukan perkembangan kehidupan manusia purba. Jadi ketika mendapatkan fosil, maka para peneliti bisa saja menentukan bahwa kira-kira umur daripada manusia purba itu berapa tahun misalnya. Kemudian dia meninggal. Jadi ini dan juga seluruh perkembangan kehidupan manusia, kemudian dari hewan-hewan yang sudah punah itu, ya itu bisa diketahui umur-umurnya melalui sebuah fosil yang dapat. Jadi saya kira seperti itu untuk penjelasan sekilas tentang sumber
sejarah, yaitu masalah artefak dan fosil. Nah, untuk selanjutnya kita akan ketemu di video berikutnya yang membahas soal sumber-sumber sejarah yang lain seperti tekstual, visual, kebendaan dan tradisi di sana. Oleh karena itu, mohon maaf bila